Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini saya akan mempresentasikan hasil hibah penelitian berorientasi buku ajar yang akan saya presentasikan hari ini. Berikut buku ajar yang kami kerjakan pada tahun ini, yaitu buku ajar mata kuliah Avertebrata Air dengan fokus pengenalan hewan Avertebrata air di Kepulauan Riau. Ya, di sini tim yang mengerjakan atau yang menyusun buku ajar ini yaitu saya sendiri, Dedi Kurniawan, Susiana, Febrianti Lestari, dan Wahyu Muzamil. Di mana buku ini berbentuk e-book, ya. Di sini menjadi bahan referensi bagi eh, mata kuliah Avertebrata air pada tahun-tahun berikutnya. Di mana pada buku ini ya disusun sebanyak 10 bab ya yang terdiri dari pendahuluan ya pengenalan terkait dengan mata kuliah Avertebrata air dan ruang lingkup. Yang kedua terkait dengan filum protozoa. Selanjutnya filum porifera, ya, bab keempat filum coelenterata, bab kelima filum stenopora, bab keenam filum molluska, bab ketujuh filum arthropoda, dan 8 filum echinodermata, 9 filum annelida, dan 10 filum platyhelminthes. Di mana pada penyusunan buku ajar ini tidak hanya berbasis teori-teori terkait dengan bahan ajar mata kuliah, tetapi juga saya menampilkan beberapa hasil riset atau penelitian mengenai jenis-jenis biota yang ada di Kepulauan Riau. Ya, di sini dicontohkan ada di Pulau Bintan, Natuna, dan sekitarnya. Baik, di sini bab pendahuluan di mana di sini di mana tujuan instruksionalnya berisi mengenai pengertian dan ruang lingkup dan klasifikasi hewan Avertebrata air. Pada bab ini saya dan tim menjelaskan terkait dengan dasar dari ilmu Avertebrata. Ya, di setiap penampilan juga atau setiap bab ditampilkan juga evaluasi ya terkait dengan pemahaman siswa nantinya. Mahasiswa nantinya. Oke. Yang kedua ada film protozoa. Di sini untuk film protozoa berisi tentang pengertian, klasifikasi, dan peranan film protozoa. Di mana di sini pengertiannya kita membahas mengenai pengertian protozoa, klasifikasi hewan protozoa, dan yang terakhir apa sih peranan protozoa. Ini juga menjadi bahan mata kuliah Avertebrata. Ya, ini ada evaluasinya. Selanjutnya film porifera. Ya, di sini di film porifera selain menampilkan pengertian, klasifikasi, dan peranan, di sini kami juga menampilkan hasil riset kami terkait dengan identifikasi jenis biota porifera di perairan Bintan. Sini secara umum menjelaskan terkait dengan pengertian, klasifikasi, dan peranan. Ya, sini secara umum bentuk porifera, ya. Selanjutnya klasifikasi porifera, dan terakhir peranan porifera. Di sini kami menampilkan ya di sini karena pengenalan hewan Avertebrata air, kami menampilkan jenis-jenis spons yang didapatkan di perairan Desa Pengujang, Kabupaten Bintan, di mana dari hasil riset didapatkan kurang lebih 6 jenis ya. Yang pertama ada Apticina aeropoba, yang mana di sini adalah biota yang ditemukan di lapangan, dan ini sumber dari Kelly ya terkait dengan biota tersebut, yaitu dari spons jenis Apicena aeropoba, di mana ini klasifikasinya ya dia masuk dalam kelas Demospongiae secara umum. Ini penjelasannya, biotanya adalah jenis spons yang termasuk dalam kelas Demospongiae. Ya, umumnya tubuhnya berbentuk tabung dengan panjang 4 dan lebar 2,5. Ini jenis yang kedua yaitu Raspaila arbuscula. Ini juga yang didapat di lapangan, dan ini yang di hasil identifikasi
di lapangan ya, dan di buku. Oke, selanjutnya ini ada Petrosia SP, ya ini data di lapangan dan ini identifikasi ya. Secara umum jenis-jenis pos yang didapatkan di perairan penghujan ini dari kelas Demospogiae dengan berbagai macam jenis. Ini jenis yang keempat, Axinella cannabina, yang mana ini adalah hasil di lapangan dan ini hasil identifikasi. Juga sama, Anaxilla cannabina juga masuk dalam kelas Demospongiae. Ya. Yang kelima, yang terakhir ini ada Agellas conifera. Ini juga jenis dari kelas Demospongiae. Jadi secara umum yang nanti mahasiswa selain memahami pengertian, klasifikasi, ya, sistem aliran air dan peranan, juga mereka mengenal biota-biota porifera yang ditemukan di Pulau Bintan. Selanjutnya ini ada Phylum Coelenterata. Ya, di sini juga kami menampilkan hasil identifikasi kami dari hasil riset yang kami lakukan di Natuna ya. Ini di luar hibah buku aja, tapi ini menjadi hasil penelitian kami dengan hibah yang lain ya, tetap kami masukkan, di mana di sini dijelaskan mengenai pengertian, klasifikasi dan peranan Phylum Coelenterata. Secara umum ya, teori-teori mengenai Phylum Coelenterata, kelas dan peranan ya. Ini jenis-jenis karang yang ditemukan di perairan Teluk Buton, Kabupaten Natuna. Kurang lebih ada beberapa jenis ya, diantaranya ada jenis Poritas lotea, ada Acropora intermedia, terus juga ada Merulina ampliata, Acropora granulosa, terus juga ada Diplostrea hyolopira, ada juga jenis Fungia fungites, ada Fungia taiwanensis, dan ada Laptoceris papyracea, ada juga Montipora australiensis, Acropora digitifera, Favia danae, Lobopolia crimbosa, terus juga ada Simplia recta, Acropora donei, Pisogera listensi, Montipera tuberculosa, dan ada juga Favia favus, Montifera digitata, Acropora tenuis, Simplia agracia, Isisipuris, dan ada Polysophora verrucosa. Ini jenis-jenis karang yang ditemukan di perairan Teluk Buton, Kabupaten Natuna. Ya, secara umum ini. Ya, selanjutnya ada Phylum Ctenophora yang juga berisi tentang pengertian, klasifikasi dan peranan Phylum Ctenophora. Ini jenis-jenisnya dan peranannya. Secara umum itu yang dijelaskan. Ya, selanjutnya ada Phylum Mollusca. Ya, di Phylum Mollusca juga ada dua hasil riset ya, yang atau penelitian yang mengidentifikasi jenis-jenis mollusca dari kelas Bivalvia dan kelas Gastropoda, di mana di sini secara umum menjelaskan terkait dengan pengertian, klasifikasi, terus juga ada peranan, dan juga menampilkan hasil riset dari kelas Bivalvia dan Gastropoda. Di sini hasil riset yang ditemukan jenis-jenis kima dari jenis Bivalvia yang ditemukan di perairan Batu Bilis, Kabupaten Natuna, di mana ditemukan dua jenis, yaitu ada kima lobang, Tridacna corsea, ini yang ditemukan di lapangan, dan ini hasil dokumen dari lapangan ya, dan dari sumber identifikasi ya, Tridacna corsea atau kima lubang. Terus juga jenis yang kedua itu kima kecil, ini ada Tridacna maxima ya, ini kima yang kecil ya, jadi dua jenis ya. Sedangkan dari kelas Gastropoda, yaitu ada jenis Gastropoda di perairan Tanah Merah Penaga Kabupaten Bintan. Ini juga dilakukan di tahun 2022, di mana ada jenis yang pertama Levis rhombis canarium ya, orang biasa mengenalnya siput gonggong. Terus ada Pesionella vulpina, jenis yang kedua. Jenis yang ketiga Nasarius reticulatus. Jenis yang ketiga, jenis yang keempat Ceritedia sila alata, ini jenis yang paling banyak ditemukan di sana, dan ada Ceritium corollatum, ya juga sama jenis yang banyak, dan yang terakhir ada Rhinoclavis articulata. Ini ada 6 jenis yang ditemukan di perairan Bintan. Ini hasil identifikasi dan ini di buku identifikasi ya.
Selanjutnya yang ke-27 film arthropoda ini menjelaskan pengertian, klasifikasi dan film arthropoda, tapi khususnya yang terkait dengan perikanan, yaitu adalah filum atau kelas krustasea atau filum krustasea ini menjadi topik bahasan ya terkait dengan filum arthropoda. Jadi khusus membahas mengenai subfilum krustasea. Ini ada beberapa kelas, ya, jenis-jenis, dan yang terakhir itu ada peranan. Nah, film yang ke-8 yaitu film Echinodermata, juga sama dijelaskan mengenai pengertian, klasifikasi, dan peranan film Echinodermata. Ini secara umum film Echinodermata, udang laut, terus ada bulu babi, ada juga dolar pasir, ada teripang, ya ini peranan dari film Echinodermata. Selanjutnya ada film Annelida, ya, ini dari cacing bersegmen, ya juga menjadi bagian dalam pelajaran vertebrata yang terdiri dari Polychaeta, jenis-jenis Polychaeta, ada Oligochaeta, cacing, dan juga ada Hirunidia, ya ada pacet ya atau lintah. Ini peranannya, ya. Ini bab ke-10 ada Platyhelminthes ya atau cacing pipih, ya ini bab terakhir ya yang menjelaskan mengenai buku vertebrata air. Oke, ya ini secara umum ini referensi yang kami gunakan dalam menyusun buku ajar ini, ya. Ini beberapa glosarium, dan yang terakhir ini biodata penulis yang terdiri dari ketua tim saya Dedi Kurniawan, dosen program studi manajemen sumber daya perairan, dan anggota Ibu Susiana, dosen program studi manajemen sumber daya perairan. Selanjutnya ada Ibu Febrianti Lestari yang juga dosen prodi magister ilmu manajemen sumber daya perairan dan dosen program magister ilmu lingkungan. Dan yang terakhir, anggota terakhir ada Bapak Wahyu Muzamil yang juga dosen di program studi manajemen sumber daya perairan. Oke, berikut ini secara umum buku yang telah kami susun berbasis hasil atau berorientasi dari hasil penelitian. Jadi penelitian berorientasi bahan ajar, ya di mana tidak hanya teori yang kami tampilkan, klasifikasi dan jenis, tapi juga kami menampilkan jenis-jenis yang kami dapatkan di sekitaran Pulau Bintan dan sekitarnya, bahkan sampai ke beberapa daerah. Ya mungkin itu yang dapat kami jelaskan. Ya, saya akhiri, semoga ini